7. Hidup sesudah mati. Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami tidaklah dapat dikalahkan. Agar kami mengubah keadaan kamu menjadi apa yang kamu tak tahu. Al-Quran Surat 56 ayat 60 dan 61. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dikau dengan perasaan ridho, amat memuaskan hati. Masuklah di antara hamba-hambaku, dan masuklah ke tamanku. Al-Quran Surat 89 ayat 27 hingga 30. Neraka itu adalah api yang dinyalakan oleh Allah yang menjilat-jilat di dalam hati. Al-Quran Surat 104 ayat 6 dan 7. 48. Apa yang diajarkan Islam mengenai hidup setelah mati? Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hanya memiliki badan jasmani saja, tapi juga rohani yang diberikan kepada orang laki-laki maupun perempuan oleh Tuhan. Rohani itu adalah benih dari bentuk kehidupan yang tertinggi yang tumbuh di dalam diri manusia itu sendiri, lebih tinggi dari kehidupan jasmani, sebagaimana jasmani pun tumbuh dari benih yang kecil. Seperti halnya alam di sekitar kita adalah bentuk kehidupan yang lebih tinggi yang tumbuh dari keadaan rendah. Begitu pula dalam kehidupan seseorang di dunia ini, ia akan mencapai kehidupan rohani yang lebih tinggi lagi. Selama hidup, perbuatan manusia membentuk dan mengesan dalam rohani, baik itu yang baik ataupun yang buruk, tergantung perilakunya. Ketika seseorang mati, badan jasmaninya habis begitu saja, namun rohani tetap ada, sebagaimana orang tersebut diberi kesan oleh perbuatannya sewaktu masih hidup. Itulah hidup setelah mati. 49. Bagaimana rohani itu terbentuk selama kita hidup? Sebagaimana perbuatan dan kebiasaan kehidupan jasmani kita mempengaruhi badan dan meninggalkan kesan padanya, begitulah perbuatan baik ataupun buruk pun mempengaruhi rohani dan meninggalkan kesan padanya. Seringkali kita merasakan sesuatu dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jika kita memelihara rohani kita dengan jalan sholat kepada Allah, dengan sekuat-kuatnya kita ambil makna darinya, yakni berbuat baik dan berbuat kebajikan, rohani itu akan berkembang dengan sehat. Tapi jika rohani itu diabaikan, dan orang selalu berbuat keburukan, maka ia akan menderita. Bagaikan Tuhan memberikan segenggam tanah liat kepada setiap orang. Kemudian seseorang itu membentuknya menjadi sesuatu yang indah ataupun yang jelek dengan perbuatannya. 50. Setelah mati apakah seseorang itu diganjar atas perbuatan baiknya dan dihukum atas perbuatan buruknya? Seperti telah dikatakan di atas, perbuatan baik bermanfaat bagi rohani dan perbuatan buruk merusaknya. Pengaruh terhadap rohani tersebut telah ditetapkan ganjaran maupun hukumannya tergantung perbuatan seseorang. Di dalam kehidupan ini kita kadang-kadang merasakan pengaruh ini, namun amat sedikit dan samar-samar. Setelah mati, ketika hanya tinggal rohani, tampaklah semua kesan perbuatan seluruh hidup itu, pengaruh dari perbuatan itu akan terasa lebih nyata dan lebih terang. Itulah ganjaran perbuatan baik dan derita akibat perbuatan jahat. 51. Apakah surga dan neraka itu? Surga dan neraka itu bukanlah suatu tempat yang terletak di alam semesta, tetapi sebenarnya keadaan batin kita sendiri atau keadaan rohani akibat perbuatan kita. Surga dan neraka itu dimulai di dalam kehidupan sekarang ini yang ada di dalam hati seseorang. Perasaan bahagia ataupun senang karena berbuat baik adalah surga di dalam hati seseorang. Dan perasaan bersalah, malu dan tamak karena berbuat jahat adalah neraka di hatinya. Setelah mati, surga maupun neraka yang berkembang di dalam hati itu akan terbuka di hadapan kita dan menjadi dunia kehidupan kita kelak. Dan kita hidup padanya tidaklah dengan badan jasmani seperti hidup di dunia ini namun badan rohani yang dibuat dari perbuatan kita. 52. Quran Suci banyak sekali menyebutkan karunia dan kebahagiaan di sorga dan penderitaan hukuman neraka. Apakah sifat dari semua itu? Sifat dari semua itu secara tepat tidak bisa diketahui di dunia ini sebab semua itu dunianya berbeda di mana gagasan tentang ruang, waktu, perasaan dan lain sebagainya tak dapat diterapkan. Namun untuk menjelaskannya kepada kita, istilah-istilah fisik biasa digunakan, seperti taman dan sungai-sungai bagi surga, dan api bagi neraka, untuk memberikan gambaran seperti apa yang mereka rasakan. Meskipun demikian, segala sesuatu kehidupan dunia yang akan datang itu benar-benar telah dimulai di dalam hati seseorang di dunia ini. Buah surga sebenarnya adalah buah perbuatan baik yang mulai dirasakan di dalam hatinya di dalam kehidupan ini. Dan api neraka adalah api yang sama dari keinginan rendah dan ketamakan yang membakar hati seseorang di sini. Di dunia yang akan datang,
Semua perasaan itu akan terbuka dan terbukti dengan sendirinya sebagai kebahagiaan surga atau penderitaan neraka. 53. Apakah hari pembalasan itu menurut Islam? Sebagaimana kehidupan seseorang akan berakhir, begitu pula kehidupan suatu bangsa akan berakhir, begitu pula segenap kehidupan dunia fisik ini akan berakhir. Inilah yang disebut hari pembalasan, yang akan membawa kehidupan rohani nyata sepenuhnya, seperti halnya dalam kehidupan fisik saat ini. Sebagaimana dikatakan di atas, segera setelah mati seseorang mulai merasa dibangkitkan kepada kehidupan yang lebih tinggi, yang dibuat dari hasil perbuatannya di saat sekarang. Tapi ini baru sebagian kenyataan saja. Di hari pembalasanlah setiap orang sepenuhnya dibangkitkan dan diangkat ke suatu keadaan yang lebih tinggi, yakni kehidupan rohani. Inilah yang disebut hari pembalasan, sebab setiap orang akan menjadi sadar sepenuhnya akan akibat perbuatannya selama hidup di dunia ini, dan mempunyai jasad, seakan begitulah dikatakan, yang dibuat dari perbuatannya sendiri baik dia laki-laki maupun perempuan. 54. Adakah hal penting lainnya tentang surga dan neraka yang diungkapkan oleh Islam? Ya. Hidup sesudah matilah yang sebenar-benarnya titik awal kehidupan manusia selanjutnya. Mereka yang berada di surga tumbuh berkembang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ilmu dan kesempurnaan imannya. Neraka artinya membersihkan mereka yang menghuninya akibat perbuatan buruknya, dan begitulah agar menjadikan mereka bisa menyesuaikan diri untuk perkembangan lebih lanjut. Inilah yang dikatakan hukuman, oleh karena itu, tidaklah abadi. 55. Apakah kaum muslimin percaya akan reinkarnasi? Yakni, setelah mati, seseorang itu bisa lahir kembali ke dunia ini untuk kehidupan yang lain, dan dengan cara ini bisa hidup beberapa kali di bumi? Tidak. Islam mengajarkan kelangsungan hidup rohani dan karenanya tidak bisa kembali lagi ke dunia ini setelah kematian jasmaninya. Teori reinkarnasi mengajarkan bahwa jika seseorang lahir dalam keadaan miskin atau melarat, atau karena menderita karena ketidakmampuannya ataupun tak maju-maju, ini adalah hukuman baginya karena perbuatan buruknya yang dilakukan di masa lalunya. Dan jika seseorang itu makmur, sehat, dan termasuk dari keluarga berada atau kaya, itulah ganjaran dari perbuatan baiknya yang dilakukan di masa lalunya. Jika seseorang mempercayai ini berarti kita harus memperlakukan orang miskin, orang melarat, dan menderita karena dia patut menerima kemalangannya, dan tidak ada rasa simpati kepada mereka, sebab mereka hanya mengambil balasan hukumannya. Dan kita harus hormat kepada orang kaya dan senang karena mereka telah menerima ganjarannya akibat perbuatan masa lalunya. Sikap seperti itu tak berperi kemanusiaan dan bertentangan dengan dasar ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap orang dilahirkan dengan jiwa yang suci, tidak ada batasan beban yang dilakukan masa lalunya. Dan orang-orang yang nampaknya menghadapi kesukaran di dunia ini dan mereka yang tampil dengan segala kebahagiaan yang dinikmatinya, semuanya ada dalam ujian untuk melihat bagaimana mereka berlaku dalam keadaan seperti itu. Itu bukanlah hukuman ataupun ganjaran. Dalam pandangan Tuhan, orang mulia adalah orang laki-laki maupun perempuan yang terbebas dirinya dalam kondisi yang mereka jumpai. 56. Apa manfaatnya dari keimanan Muslim dalam kehidupan sesudah mati? Pertama, ia mengajak manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Ini karena ia sadar bahwa perbuatan baik itu akan selalu membawanya kepada kemaslahatan, meskipun ia tidak menyadarinya saat itu. Dan ia tahu bahwa perbuatan jahat, bahkan meskipun seseorang itu tidak menyadarinya berbuat begitu, perbuatan itu akan terjawab, dan ia akan menghadapi konsekuensinya di hari kemudian jika tidak segera dirasakan saat sekarang. Kedua, ia mengajarkan manusia untuk melihat harga dirinya dan orang lain, daripada melihat bentuk lahirnya, seperti kekayaan, kedudukan, kecantikan ataupun pendidikan atau titel. Ini sebab dia tahu bahwa harga diri manusia itulah yang hakiki, dan inilah yang akan hidup selama-lamanya, sementara kepemilikan kehidupan lahiriah, sungguh akan hilang dan lenyap, dan bahkan seringkali sebelum dia mati.